visi misi saya itu cuma ingin mengantarkan anak supaya prestasi. Kalau sudah prestasi, biar prestasi itu bisa dijadikan teman atau pengantar di sekolah. Yang penting kita tuh anak itu kita bikin senang dulu caranya. Nggak harus pakai raket, harus pakai enggak apa. Cuman akhir-akhir ini saya terus terang aja bangga dengan PBC yang terakhir ini. Dengan Pak Imam saya itu bangga. Nah itu dalam hati saya itu kepingin membantu mempercepat mengembangkan prestasi anak-anak coba dengan langkah saya sendiri di klub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis, dan tak lupa dong program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Bersama saya Tari selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Jauh-jauh loh ya dari Dampit. Ya ini Pak Budi dan juga Mas Lintang. Pak Budi ini adalah owner sekaligus pelatih dari PB Utama Putra. Dan Mas Lintang ini adalah putranya gitu ya, yang sekarang menjadi asisten pelatih dari PB Utama Putra sendiri. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol soal PB Utama Putra ini. Tapi sebelum itu yuk kita simak yuk ulasan dan video singkat dari PB Utama Putra. Nah, sahabat bulu tangkis, menarik banget kan? Tadi kita udah melihat video singkat dari PB Utama Putra. Pasti sahabat bulu tangkis di rumah pada penasaran ya. Kira-kira metode latihannya seperti apa, latihannya di mana, terus cara mengajarnya seperti apa. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Budi, Mas Lintang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu dan jadwal yang padatnya untuk bisa podcast di PBSI Kabupaten Malang. Hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi perjalanan jauh ya dari Dampit. Iya, Berapa lama Pak perjalanannya? 1,5 jam. 1,5 jam ya, wah, luar biasa sekali loh Pak Budi dan juga Mas Lintang. Kita bakal kepo ini soal PB Utama Putra gitu ya. Mau tahu dong kira-kira sejarah berdirinya klub ini sendiri, PB Utama Putra yang terletak di Dampit ya. Itu gimana sih awal mulanya? Mungkin bisa dari Pak Budi terlebih dahulu. Oh, iya. Gini ya, kalau masalah sejarah Utama Putra itu sebenarnya wajah-wajah lama, cuma namanya aja yang baru. Oke. Nah, Utama Putra sendiri terbentuk mulai dari ini anak saya sendiri. Jadi termotivasi dari anak saya karena saya lihat itu dia tuh punya kayak semacam senang ke bulu tangkis. Terus akhirnya saya ajak pulang di depan rumah, terus lama-lama tak bawa ke Karisma atau ke GOR. Nah setelah di situ terus ada orang tahu, akhirnya adalah atlet-atlet baru yang masuk. Terus lama-lama banyak akhirnya dibentuk semacam klub yaitu Utama Putra tadi. Oke, berarti nama awalnya apa ini Pak? Dulu PB Junior. Oke. Junior terus ke namanya HTR HTR. sponsor. Berarti berganti nama 3 kali ya, sebelum akhirnya menjadi PB Utama Putra begitu nggih. Iya. Wah, luar biasa. Memang ini sudah berdiri dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 2009 itu sudah ada sebenarnya. Wih, Cuman belum terbentuk 2009. secara resmi gitu aja. 2009 Mas Lintang umur berapa waktu itu ya? 2009 saya kelahiran 96 Mbak. Oke, udah lumayan gede lah ya. 13 tahun. Ha. Oke, berarti Pak Budi ini awalnya sebagai atlet kah atau memang suka di badminton atau gimana nih Pak? Saya suka aja.
bulu tangkis. Oke. Dan kebetulan dulu juga pernah ikut klub gitu. Jadi kita dikit-dikit kita tahu cara gimana. Oke. Bulu tangkis kayak gitu. Sampai akhirnya melihat Mas Lintang ini punya potensi begitu ya. Ya, Terus akhirnya menciptakan PB gitu ya. iya. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang PB Utama Putra ini tempat latihannya itu di Dampit ya, Pak ya? Iya. Oke. Wah, unik banget ya sahabat bulu tangkis. Jadi memang pembuatan PB Utama Putra ini didasari oleh putra dari Pak Budi sendiri gitu ya, yang memiliki minat dan bakat di bulu tangkis. Nah, ngomong-ngomong soal bulu tangkis dan juga sejarah berdirinya klub PB Utama Putra. Kira-kira visi dan misi klub ini tuh seperti apa sih? Kalau Utama Putra sendiri, kalau visinya Pak, sebenarnya cuma ingin menuntun anak atau mengenalkan anak ke bulu tangkis, kemudian kita tuntun, kita kembangkan, biar anak itu punya prestasi. Nanti kalau punya prestasi, ini biar bisa dijadikan alat untuk sekolah gitu aja sebenarnya. Oke. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang butuh anak yang prestasi. Berprestasi, iya. Sebenarnya tujuannya sampai di situ. Cuman dan untuk kemungkinan, terus kalau ada atlet yang punya talenta bagus, nah biasanya itu kita lemparkan ke klub yang besar. Oh gitu. Iya. Berarti dibina dari nol dulu di PB Utama Putra, setelah itu baru dimutasi ya Iya. ke klub besar. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk nama PB Utama Putra ini sebenarnya saya penasaran, kira-kira karena apa nih kok dinamainnya PB Utama Putra? Utama Putra itu dulu dibentuk karena itu asal usulnya ya Putra Dampit gitu aja Mbak. Oke. Putra Dampit akhirnya karena ini merupakan sebuah klub, tambahlah Utama Putra. Jadi Putra Utama, macam-macam dari Putra Utama Dampit sebenarnya gitu toh. Oh gitu, Iya. Dampit Pride ya berarti Iya, ya, luar betul biasa. Oke, menarik banget. Berarti memang visi misinya itu ingin menjaring ya prestasi atlet gitu ya, supaya nantinya bisa membantu atlet itu untuk sekolah, ya, atau untuk bisa menjadi atlet profesional begitu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya mau masuk ke PB Utama Putra ini sendiri, apakah ada syarat masuk tertentu? Mekanismenya seperti apa? Dan apakah ada kategori usia tertentu untuk masuk ke PB ini? Sebenarnya nggak ada Mbak, cuman di situ karena kita tuh ingin mengenalkan dan mengembangkan, terus nanti bina anak, jadi terus anak itu sendiri kan belum tahu anak itu punya bakat atau belum, kan masih belum tahu. Jadi untuk pengen masuk cuma hanya isi formulir, terus yang dimana di situ isinya tentang peraturan Utama Putra. Kalau dia siap masuk ya sudah ngisi formulir, baru pendaftaran sudah jadi. Oke. Nah kalau misalnya sahabat bulu tangkis di rumah nih yang pingin masuk gitu ya ke PB Utama Putra, bisa langsung menghubungi nomor siapa nih? Mas Lintang atau Pak Budi? Ya dua-duanya sama. Langsung kedua-duanya ya. Mungkin boleh dong di-share nomor teleponnya. Bisa. Ya, Mas Lintang, monggo. Untuk yang mau gabung latihan dengan klub Utama Putra Dampit, bisa langsung menghubungi kontak person 085 100 62 50 61. Oke, itu Pak tadi Budi ya. siap melatih. Mantap, luar biasa sekali. Pastinya juga didampingi dengan Mas Lintang juga ya. Insya Allah. Oke. Nah, tadi kita udah mendengar nih sahabat bulu tangkis terkait syarat masuk. Mudah banget ya, tinggal menulis formulir pendaftaran juga, lalu nanti Pak Budi juga akan melihat terlebih dahulu sejauh mana sih ya kompetensi dari peserta didik ini gitu ya. Baru nanti Pak Budi dan juga Mas Lintang siap untuk melatih sesuai dengan kebutuhan atlet. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu tempat latihannya sendiri di mana sih untuk PB Utama Putra ini? Itu di Gor Karisma Dampit. Gor Karisma Dampit. Untuk latihannya sendiri, apakah ada sistemnya? Mungkin seminggu berapa kali atau gimana Pak? Kalau latihan satu minggu itu 5 kali. Terus di situ kalau mengenai program-program ya sesuai dengan pengalaman kita Mbak ya. Itu cuma kita bagi waktunya aja itu. Oke, berarti seminggu 5 kali ya. Oh, cukup Seminggu. padat ya. Iya. Seminggu 5 kali ini apakah ada pembagian kelas khusus ya Pak? Kayak misalnya kelas khusus hobi aja atau kelas khusus prestasi aja atau bagaimana nih? Udah dapat gini Mbak. Udah dapat itu
anak yang baru masuk sama yang agak lama itu kan yang jelas beda. Betul. Yang kita bedakan cuma anak yang pemula sama yang agak sudah bisa gitu aja. Nah, jadi programnya cuma dibagi 2 gitu aja, Bu. Yang baru masuk itu benar dasar, terus yang sedikit agak lama itu pengembangan. Nah, jadi kita bagi 2 golongan kayak gitu. Oke, pemula dan lanjutan. Iya. Oke. Nah, untuk pemula dan lanjutan ini sendiri itu latihannya berarti sama-sama seminggu 5 kali ya? Sama. Oh, oke. Berarti bukan yang kayak dalam seminggu itu untuk dibagi dari 5 latihan itu 2 untuk yang pemula, 3 untuk yang mahir, enggak ya? Berarti memang dalam seminggu itu 5 kali semua ya latihannya 5 ya? kali semua, cuma jam aja yang beda. Nanti jam oke. berangkatnya sama, jam datang startnya sama. Cuma nanti yang kita tangani dulu, yang pemula jam 2 sampai jam 4 itu yang pemula, nanti yang jam 4 sampai selesai yang sudah bisa tadi. Oke, biasanya berapa lama Pak durasi latihannya? Dari jam 2 sampai jam setengah 6. Oke, cukup lama ya. Kalau untuk pelatih sendiri di PBU Utama Putra ada berapa nih, Pak? Ada 3. Ada 3, oke. Termasuk Pak Budi sendiri ya? Termasuk saya sendiri Oke. Siapa aja nih berarti Pak Budi, Mas Lintang, dan? Sama Mbak Nia. sama. Oh, Mbak Ya, Nia. aku sendiri. Mbak Nia ini putri dari Nggih. Pak Budi juga? Oke, luar biasa. Berarti memang bisnis keluarga ya? Oke, luar biasa sekali. Berarti memang keren ya, karena kakak adik semuanya punya bakat yang sama yaitu badminton ya? Bukan bakat sih Mbak, cuma minat. Oh, minat. Oke. Kalau dari Mas Lintang sendiri dulu atlet ya berarti? Atlet, tapi juga sampai kabupaten saja. Oke. Terus akhirnya melanjutkan menjadi asisten pelatih begitu ya? Ya, ngisi waktu luang aja Mbak. Oke. Kan juga bekerja juga. Pulang kerja langsung bantu pelatih. Oke. Kalau adik? Adik kan masih kuliah. Kalau ada waktu libur baru ikut bantu ngelatih. Oke. Kalau adik sendiri juga atlet ya dulunya ya? Atlet. Berarti emang awalnya memang dididik sama Pak Budi dulu ya? Mentoring dulu baru akhirnya jadi asisten pelatih. Oke. Wah, luar biasa sekali ya sahabat bulu tangkis. Nah, Taris penasaran nih, kira-kira strategi pembelajaran apa sih yang diterapkan di klub PB Utama Putra ini yang mungkin unik ya dan nggak ada di PB-PB yang lain? Mungkin bisa diceritakan nih. Monggo Pak Budi dulu atau Mas Lintang? Kalau pemula-pemula jagonya ini. Oke. Monggo Pak. Teori dasarnya Pak Budi. Oke. Ya sebenarnya umum aja, sama-sama aja kalau seperti di klub lain itu. Kalau masalah bulu tangkis sebenarnya sama, cuma kita hanya butuh telaten aja karena yang kita tangan itu anak kecil-kecil gitu. Sebenarnya sama, nggak ada perbedaan, nggak ada, sama sebenarnya. Oke. Berarti memang yang penting harus konsisten ya Pak ya untuk Cuma programnya. kita butuh telatennya aja karena yang kita hadapi itu anak-anak kecil itu. Berarti memang kebanyakan itu peserta didiknya anak kecil ya Pak ya? Memang anak kecil-kecil ya. Usia berapa tuh? Mulai ada yang TK. Oh. Mulai TK sampai kelas 1 ya itu. Berarti metode pembelajarannya juga beda ya sama teman-teman yang remaja ya? Oh ya selesai. Iya. Kalau boleh tahu udah ada berapa peserta didik nih di PB Utama Putra? Kalau sekarang ini 17. 17. Cukup banyak ya. 17 itu berarti paling banyaknya yang anak-anak kecil ya? Iya. Oke. Nah gimana nih strategi pembelajarannya Pak? Antara anak-anak yang kecil sama yang remaja? Cara treatnya itu gimana kalau Pak Budi sendiri? Ini kalau saya biasanya kalau anak kecil itu saya kan kayak bermain gitu loh, kita lempar-lempar atau apa gitu. Nah, yang penting kita tuh anak itu kita bikin senang dulu caranya. Nggak harus pakai raket, harus pakai apa. Kita main ya bisa kadang-kadang kayak lempar-lemparan, loncatan kayak gitu. Itu kalau anak yang masih kecil-kecil itu kayak TK. gitu. Iya. Cuma nanti kalau yang sudah besar yang mulai butuh prestasi ya kita sesuaikan dengan program yang dibutuhkan anak itu. Programnya itu ya seminggu 5 kali tetap atau mungkin ada tambahan gitu Pak?
seminggu itu tetap, cuma nanti kalau anak itu memang sudah mendekati prestasi, biasanya kita itu mendekati sama orang tuanya, kita tawari gimana kalau anak ini ada latihan tambahan. Nah, jadi anak-anak yang sekiranya sudah mulai prestasi, biasanya kita itu mendekati orang tuanya. Oke. Berarti memang menjaga hubungan baik ya dengan wali atlet juga ya, Iya, untuk prestasi para atlet itu sendiri. untuk bisa kerjasamanya. Iya, keren. Lalu juga treatment yang berbeda juga sama anak kecil yang paling untuk menumbuhkan rasa cinta dulu ya terhadap Iya, badminton. betul. Soalnya takutnya kalau langsung diberi program takutnya nggak kerasan ya. Jenuh malah anak, jenuh malah nanti Kak. Oke, kalau dari Mas Lintang sendiri ada tambahan nggak? Mungkin kalau saya kurang telaten saja sama ayah ini. Gimana tuh kurang telatennya? Ya kan anak kecil lah Mbak, itu kan beda-beda karakter. Ada yang gini, ada yang gini. Ada yang nakal gitu. Ada yang manul, ada yang pendiam. Gitu. Ya kalau anak kecil-kecil diserahkan sama Pak Bos. Oh oke. Karena Pak Budi lebih sabar ya. Iya, kalau untuk anak lanjutan itu kepeksan. Jadi. kalau lanjutan masih bisa. Berarti memang dibagi ya. Kalau yang anak kecil yang handle Pak Budi. Iya. Kalau untuk yang remaja Mas Lintang dan Mbaknya. Oke. Oke, berarti kalau untuk Mas Lintang dan Mbak Nia sendiri udah handle berapa peserta didik saat ini? Kalau yang besar itu sekitar 4 sampai 6 anak. 4 sampai 6 anak ya. Sekitar kelas 4 sampai 1 SMP. Itu mereka Salah memang mula, Mbak. Oh iya. Itu memang mereka fokus menjadi atlet atau ada beberapa yang ingin sekedar menjadi hobi aja? Kalau menjadi atlet sih kayaknya enggak, Mbak. Cuma mencari Waktu. ngejar prestasi di kancah kabupaten saja, Mas. Oke. Ya, kalau nanti dari kabupatenmu ada peningkatan mungkin bisa dilempar ke klub yang lebih besar. Gitu. Kalau ada minat dari atletnya dan bantuan dari orang tua. Gitu. Berarti memang sering ya memindahkan mutasi atlet itu ya? Pernah. Oh pernah, oke. Nah ngomongin soal prestasi nih, kira-kira prestasi apa aja sih yang sudah diraih oleh PBU Tama Putra ini? Karena kan sudah berdiri dari tahun 2009 gitu ya, dengan pergantian nama juga. Siapa? Dari siapa? Enggak. Ya ini mulai dari ini Mas Lintang sendiri dulu itu pernah jadi apa? Juara Bupati Cup tahun berapa itu kan? 2014. Oke. 2014. Kemudian kalau adiknya ini ya kalau juara kabupaten sering, cuman dia puncaknya itu di Aksioma Jogja. Oke. Itu sudah tingkat nasional memang, cuman di sana ada runner up gitu. Oke, berarti medali perak ya? Perak. Oke, luar biasa. Tahun berapa itu, Pak? Kurang lebih 2017. Ya betul. Oke, nah ini sahabat bulu tangkis nih yang rumahnya di area Dampit gitu ya, dan emang tertarik untuk bisa fokus dalam dunia badminton, bisa langsung aja nih join ya ke PBU Tama Putra gitu, karena sepertinya Pak Budi ini orangnya telaten ya dan konsisten dalam mendidik peserta didik untuk bisa mencapai prestasinya. Dan salah satu bukti nyatanya adalah putra dan putrinya sendiri ya Pak Budi ya. Alhamdulillah sekarang berhasil menjadi asisten pelatih loh ya. Oke, luar biasa. Nah, mau tahu dong Pak Budi dan juga Mas Lintang, kan ini sudah cukup lama ya berjalannya PB ini. Kira-kira apakah ada tantangan dan juga hambatan tertentu dalam menghadapi atau mengurusi klub ini? Kalau tantangan Mbak, kalau hubungannya dengan prestasi, ya banyak. Oke. Contohnya aja misalnya kita untuk prestasi anak biar cepat berprestasi gitu. Cuma tantangannya di sini karena kabupaten Mbak, terus ada jam ngaji, ada jam apa gitu ya, sehingga dia itu menghambat untuk anak itu jadi prestasi gitu. Oke. Kayak gitu kira-kira Bang. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan ya. Oke. Berarti memang di Dampit ini banyaknya peserta didik ini emang fokusnya itu badminton sebagai selingan aja ya, bukan untuk fokus menjadi seorang atlet gitu ya. Memang mula-mula mayoritas itu waliat itu mengalirkan anak ke klub itu hanya sekedar untuk menghilangi permainan
itu Gadget HP, ya. ya kayak itu mula-mula salah satunya kayak gitu. Oke. Tapi itu juga salah satu bentuk dan aksi yang positif ya Pak ya, karena betul. kan jadinya anak-anak itu bisa ketemu sama teman baru, terus olahraga jadi lebih sehat juga ya dengan badminton gitu ya. Iya. Oke. Lalu kalau dari Mas Lintang sendiri, apa kira-kira hambatan dan tantangan selama ini? Kalau tantangan sih dari atletnya sendiri Mbak. Oke, Dan apa tuh? karakternya beda-beda Mbak. Ya itu kadang manut, kadang aduis. Oke. Terus gimana cara Mas Lintang mengatasi hal tersebut? Ya kadang dikerasi dikit, Oke. dibentak dikit, tapi gak sampai nyakiti hatinya. Biar lebih disiplin ya. Disiplin saja. Oke. Berarti memang di sini memang Pak Budi yang paling sabar ya sepertinya. Iya. Ya. Bukan sabar Pak, memang keteksan. Kayak jalan segitu ya. Baik. Tapi dari sekian banyak tantangan dan hambatan itu tetap enjoy ya. Anjay, Mbak. Sampai akhirnya juga di PB itu bisa terus berjalan sampai tahun ini ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak ya sahabat bulu tangkis, mulai dari sejarah dari PB Utama Putra, terus tadi juga hal uniknya ternyata Mas Lintang ini adalah atlet dulunya dan sekarang jadi asisten pelatih dan merupakan putra dari Pak Budi sendiri. Terus juga tadi kita udah bahas tentang syarat masuk, terus strategi pembelajaran dan juga tantangan dan hambatan. Terus tadi juga kita berbicara mengenai penghargaan ya, bahwa PB Utama Putra ini juga sering ya memenangkan kejuaraan baik itu di lingkup kabupaten maupun di nasional. Oke, luar biasa sekali loh ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat bulu tangkis yang memang rumahnya di sekitar Dampit, PB Utama Putra ini bisa menjadi salah satu opsi yang cocok ya buat sahabat bulu tangkis untuk join ke PB ini. Nah, mungkin dari Pak Budi atau Mas Lintang sendiri boleh dong menceritakan satu kisah atau pengalaman menarik selama mengurusi klub ini. Bisa itu ceritanya wali atlet atau cerita dari peserta didik sendiri, apa nih kira-kira yang paling berkesan nih kalau untuk Pak Budi sendiri? Atau mungkin mau dari Banyaknya Mbak yang berkesan, yang bingung. Oke. Emang fun ya, enjoy Fun, banget ya dengan pekerjaan ini ya. Ya gini aja Mbak, kesannya kayak gini, karena yang kita damping itu anak kecil biasanya wali atlet itu biasanya sering WA. Pak, anak saya habis pulang kok mesti nangis kayak gini Pak, tolong Pak, dia gini lah gitu. Nangis itu sering terjadi. nangis itu ya kalau dibully latihan sama temen lain ya. Oh, dibully. Gitu, kita nggak tahu kayak mas latihan datang dibully sama temen-temen nih gitu. Kok nakal ya. Terus Karakter Pak. terus gimana Pak Budi? Marahin nggak yang ngebully itu? Ya akhirnya besoknya kita kumpulkan, kemudian kita kasih saran. Jadi kita tuh ya beberapa satu badan. Kalau tangan itu sakit, kaki juga kita sakit. Jadi kita tuh satu keluarga gitu, Mbak. Nah, jadi tidak boleh. Dan biasanya itu saya hubungkan dengan agama gitu. Oh, oke. Tidak boleh kita saling ngejek atau tidak boleh. Yang boleh itu hanya saling muji atau saling kasih semangat itu boleh. Ini ya unik ya, jadi emang nggak hanya melatih bulu tangkis aja, tapi juga pembentukan karakter juga ya, apalagi masih gitu. kecil juga. Kalau Mas Lintang sendiri apa nih? Kan tadi keunikan karakter dari peserta didik ya yang berkesan gitu. Kalau untuk Mas Lintang apa berkesan nih? sih dari cerita sendiri Mbak. Oke, Ya, apa tuh? dulu kan sekitar tahun 2013 ada kejuaraan kabupaten. Oke. Nah, waktu itu belum ada target juara sih Mbak. Ya, jadi asal ikut ya sebagai apa ya? Peserta. Jangkep-jangkepan Mbak. Oke. Ya, habis itu 2014-nya ada Bupati Cup itu. Oke. Nah, ayah sendiri yang ngasih masukan. Ini gimana? Kan sudah apa ya? Batas akhir usia. Mau ada apa namanya? Momen apa gimana? Ya saya jawab mau. Ya udah latihan yang sergap yang Oke. Disemangatin lah ya sama ayah sendiri. Jadi itu terakhir sih Mbak. Kejuaraan kabupaten terakhir. Oke, akhirnya mendapatkan apa itu? Dapat nomor 1. Wih, emas.
alhamdulillah luar Finalnya biasa. lawan teman sendiri dari Dampit juga. Oke, waduh, berarti Dampit ini memang nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng Cuman ya. uniknya gini Mbak, Iya, gimana waktu tuh? itu Mm-mm. temennya nih sendiri kan jadi lawan di final. Sebelumnya dia itu juga juara bertahan di kabupaten. Oke. Juara bertahan di kabupaten. Justru sebelum itu dia lari ke Bandung ya untuk latihan privat. Sampai kayak gitu Ya, ya. setelah ke Bandung ke Jakarta, kemudian di kabupaten ada kejuaraan Bupati Cup, kemudian dia pulang. Tahu-tahu di finalnya ketemu sama Teman sendiri. gitu. Ih, Masya Allah, emang rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar ya. Dan pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Oke, luar biasa sekali nih kisah menariknya. Dan alhamdulillah di akhir tahun menjadi atlet ya itu berarti ya. Akhir tahun 2014. Bisa meraih emas ya, medali emas di kejuaraan kabupaten. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak, tadi kan kita udah bahas soal prestasi ya, begitu banyak prestasi dari PB Utama Putra ini. Sahabat bulu tangkis tadi juga udah dengar sendiri. Nah, kira-kira kondisi dan juga perkembangan klub saat ini itu seperti apa sih? Ya, stabil aja Mbak, bener Mbak. Permainan stabil-stabil aja, cuman kita tuh cuma hanya kepingin aja meningkatkan prestasinya anak-anak gitu aja. Oke. Kalau untuk target di tahun ini apa nih Pak? Apakah ada misalnya, oh saya mau memberangkatkan ke kejuaraan ini, kejuaraan itu, atau gimana targetnya? Ini mas Pak, gini ya, untuk Dampit itu biasanya anak itu kalau sudah mulai sedikit bisa, sudah bertingkah, kadang nomor pindah gitu, terus sehingga kita tuh iya, dan begitu deh bagus, terus baru keluar pindah. Mutasi ya? Iya. Nah, terus ini ada yang anak baru ya kemungkinan bisa ditargetkan untuk mengikuti event-event itu bisa ya memang semi atau lawan besar gitu. Dan insya Allah ini ada. Di ajang apa itu Pak rencananya? Ini di mana nih? Porprov? Bukan, Brawijaya Cup ini. Oh, Brawijaya Cup. Ya, Oke. kayak gitu. Kapan itu Pak? Tanggal 23 insya Allah. Oh, sebentar lagi ya? Iya. 23 berarti besok ya? Minggu depan. Bulan depan. Oh, ya. minggu depan. Oke, semoga lancar ya Pak. Semoga Amin, bisa ya, menghasilkan juara yang diharapkan ya. Amin. Oh, berarti memang tadi salah satu tantangannya adalah kalau udah mulai bisa itu kacang lupa kulit ya. Iya. Oke. Sedih ya Pak kalau kayak gitu ya. Ya suka dukanya memang di situ. Memang itu sudah biasa itu. Kalau belum bisa ngereng-ngerengin, nanti kalau sudah bisa sedikit sudah bertingkah. Kalau nggak dari atletnya bisa jadi wali atletnya. Iya gitu. Itu sudah biasa itu kayak gitu tuh. Berarti awalnya sedih, lama-lama ya udahlah ya, rezeki nggak akan kemana gitu ya Pak ya. Ya memang itulah yang harus kita hadapi sebagai pembina klub itu kayak gitu kira-kira. Oke. Ya semoga segala ikhtiar Pak Budi ini juga bisa membuahkan hasil ke PB juga, semakin banyak peserta didik juga. Siapa tahu yang PB yang udah pindah, yang mutasi itu juga merekomendasikan ke adik-adiknya yang mungkin masih pemula ya. Kita kan nggak ada yang tahu ya, nggak pernah tahu. Nah, kalau untuk target kan tadi ingin mengikuti perlombaan tadi ya, terdekat itu ya, Brawijaya Cup ya. Kalau misalnya untuk harapan dan cita-cita klub ke depan apa nih? Kalau untuk Pak Budi dan Mas Lintang sendiri? Kalau harapannya sih gak terlalu tinggi Pak ya, cuma bisa bersaing saja di tingkat kabupaten pertama itu. Realistis ya. Realistis saja. Dan juga anak gitu Mbak, seperti kata Ayah tadi, kalau udah besar pindah klub, besar pindah klub. Jadi Utama Putra cuma bina dari kecil aja Mbak, kalau sudah besar ya pindah gitu. Kalau kayak gitu kan apa ya, kena sekolah itu Mbak. Ya kan sudah terbentur sekolah. Iya, aktivitasnya tadi ya terbentur ya. Terus pulang sekolah masih ngaji atau mungkin ada les-les lain ya. Oke. Kalau dari Pak Budi sendiri ada tambahan? Saya sendiri itu akhir-akhir ini aja teman. Kalau dulu hanya visi misi saya itu cuma ingin mengantarkan anak supaya prestasi. Kalau sudah prestasi, biar prestasi itu bisa dijadikan teman atau pengantar
dia sekolah. Cuman akhir-akhir ini saya terus terang aja bangga dengan PBSI yang terakhir ini. Dengan Pak Imam saya itu bangga. Nah itu dalam hati saya itu kepingin membantu mempercepat mengembangkan prestasi anak-anak cuma dengan langkah saya sendiri di klub. Gitu Masya Allah. Ya, terus terang saya bisa bangga sekali dengan PBSI yang terakhir Pak ini. Imam ya. Pastinya juga ini salah satu program dari Pak Imam juga dan PBSI Kabupaten Malang untuk bisa mewadahi PBBB ini untuk bisa lebih berjaya dan bisa melakukan promosi tipis-tipis lah ya di podcast PBSI Kabupaten Malang ini, luar biasa. Tadi kita udah ngobrol banyak nih sahabat bulu tangkis terkait PB Utama Putra. Terima kasih banyak Pak Budi dan juga Mas Lintang atas pengalaman yang sudah diberikan, terus juga ilmu dan informasi yang di-share gitu ya ke kami dan juga sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Mungkin sebelum kita menutup episode podcast kita kali ini, boleh dong Pak Budi maupun Mas Lintang bisa sekali lagi melakukan promosi tipis-tipis gitu ya terkait PB Utama Putra. Mungkin juga bisa mencantumkan latihannya di mana, setiap hari apa gitu. Monggo. Ayo, ketua Kak boleh. Monggo Pak. Ya untuk anak-anak yang berminat bulu tangkis atau yang punya hobi bulu tangkis di sekitar Ndampit lah paling enggak bisa ikut klub PB Utama Putra yang latihan di Gor Karisma. Untuk latihannya 5 hari dalam 1 minggu kecuali hari Jumat dan Minggu. Luar biasa sekali. Semoga segala ikhtiar dari PB Utama Putra ini bisa terbayarkan dengan banyak mencetak prestasi dan sesuai dengan logo gitu ya atau mungkin moto dari PBSI ini yaitu menciptakan Malang Melintang prestasi gemilang. Sahabat bulu tangkis, kalau kayak gitu Taris pamit undur diri ya. Jangan lupa untuk terus saksikan episode podcast kami yang dapat kalian lihat pada akun sosial media kami yakni di Instagram @pbsi_kapmalang_official atau di akun YouTube pbsi.kapmalangofficial. Kalau begitu saya Taris pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Dadah.